lebih kepada asosiasi yang merupakan organisasi berbadan hukum dan setara dengan organisasi massa ormas. Jadi sifatnya volunteer, sukarela. Nah, dalam perjalanan biasanya organisasi baik yang dia terutama yang berbasis volunteer, sukarela, itu ada hanya 3 kemungkinan trajektori yang akan terjadi. Yang pertama, organisasi itu bisa berkembang dengan baik, makin kuat. Yang kedua, organisasi yang tidak berkembang begitu-begitu saja. Yang ketiga, layu sebelum berkembang gitu. Ya, itu kan kita akan lihat nanti organisasi ini akan arah ketiga dari salah satu 3 itu. Nah, oleh karena itu untuk membuat organisasi ini berkembang menjadi kuat, kita harus bisa pahami betul kunci. Bapak-bapak, Bapak Hati memiliki, saya sudah nyampaikan siang tadi, strong leader itu memiliki 3. Satu, memiliki power, kewenangan, kekuasaan, memiliki follower, pengikut yang memiliki konsep. Nah ini bapak-bapak bupati, ini beda dengan organisasi massa lain yang nggak memiliki power, punya power berdasarkan undang-undang. Kepala daerah terpilih yang memiliki sejumlah kewenangan konkuren dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ada absolut 6 bidang, ada pemerintahan umum, dan ada konkuren 32. Nah, power sudah punya, follower sudah pasti, rakyat. Yang perlu adalah punya konsep. Konsep ini harus kuat. Nah, kekuatan daripada konsep ini untuk organisasi ini, APKSI, mohon maaf bukan APKSI, mirip-mirip dikit ya. Tapi kawan ya nambah dikit kurangi A kan nggak apa-apa lah. Kekuatan daripada organisasi APKSI ini adalah sama seperti prinsip teori organisasi, perilaku organisasi. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang bisa mencapai tujuan organisasi itu dan bisa mengakomodir kepentingan semua orang di dalam organisasi itu. Itu pasti kuat. Tapi kalau organisasinya hanya untuk menuju capai tujuannya saja, misalnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, ya. Tapi kepentingan orang stakeholder di dalamnya nggak diakomodir, nggak akan kuat. Atau sebaliknya, hanya memikirkan kepentingan stakeholder tanpa memikirkan kepentingan organisasi yang utama, ini juga akan kuat. Nah, oleh karena itu kita harus lihat stakeholdernya siapa saja. APKSI ini ada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat memiliki kepentingan sangat tinggi kepada industri kelas sawit. Kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang luar biasa besar kepada bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita nggak memikirkan, dalam bahasa Inggrisnya take it for granted, bahwa kita ini negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Negara kepulauan terbesar. Meskipun kita pulau, tapi pulaunya besar-besar. Jadi lahannya luas. Kemudian kedua, kita lah negara tropis yang bisa berproduksi sepanjang tahun. Di negara 4 musim, Bapak Ibu yang pernah di luar negeri, tinggal di luar negeri, pasti paham. Ketika musim winter, musim dingin, kemudian musim gugur, tak ada yang bisa diproduksi tanaman. Dia hanya bisa produksinya 6 bulan, pada saat summer dan pada saat spring, pada saat musim bunga. Itulah tanaman bisa berkembang. Kita sepanjang tahun. Dikaruniai Tuhan juga dengan sumber matahari yang sepanjang tahun juga ada. Coba lihat lagi musim dingin nggak ada. Satu hari belum tentu, 1 minggu itu ada sinar matahari, apalagi musim salju. Nah, kemudian kita juga dikaruniai dengan ring of fire, bencana
tapi membuat kita tanahnya subur, lebih dari 100 volcano, gunung berapi. Itu natural fertilizer, pupuk alami. Kita dikelilingi dengan air yang cukup, sungai dan lain-lain. Nah, ini membuat industri kelapa sawit dapat berkembang di Indonesia. Dan tidak heran kalau Indonesia menjadi nomor 1 penghasil sawit di dunia. Datanya kita semua sudah tahu itu. Tapi kadang-kadang kita nggak paham kenapa bisa menjadi nomor 1. Ya karena tadi alam kita luar biasa. Nah, persoalannya adalah kita melihat bahwa sawit sudah jadi primadona. Dari pagi kita sudah mendengarkan itu semua. Tadi sudah ditekan lagi oleh Menteri Perdagangan. Angka kita sudah tahu semua. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan posisi itu. Di dalam konteks politik internasional, mungkin bahwa ada yang pernah mendengar pembicaraan saya, bahwa dunia internasional, politik internasional adalah anarki. Anarki itu kadang-kadang diterjemahkan salah dalam bahasa Indonesia. Anarki itu dianggap kekerasan. No. Anarki itu artinya terjadi ketidakteraturan karena tidak memiliki satu otoritas yang memiliki kekuatan memaksa untuk mengatur. Kira-kira dalam bahasa Inggrisnya, the state of disorder because the absence of single compelling power to rule. Dunia ini nggak ada presiden dunia, tidak ada raja dunia. Yang ada adalah para pemimpin negara bangsa, nation state. Entah sultan, raja, presiden, prime minister, nation state, negara bangsa. Nah, karena di dunia ini tidak memiliki penguasa tunggal dunia, maka yang terjadi adalah anarki, ketidakteraturan dalam sistem politik internasional. Karena anarki tidak teratur, yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Bedanya dulu dalam paradigma yang lama, sebelum terbentuknya kerjasama bilateral multilateral, yang terjadi digunakan instrumen tradisional yaitu militer. Siapa yang kuat dia menguasai. Dulu kan kerajaan mana aja boleh menguasai mana aja. Sekarang tidak. Dalam kondisi yang disebut dengan paradigma konstruktivisme, membangun, timbullah kerjasama, muncullah PBB, muncullah ASEAN, muncullah kerjasama bilateral. Maka instrumen perang militer bukan instrumen utama menguasai, tapi yang instrumen yang menguasai sekarang adalah instrumen non tradisional, baik itu media, cyber, bioskop, film, dan yang paling utama adalah instrumen ekonomi. Kenapa? Ekonomi diperlukan oleh semua orang. Dan apalagi instrumen pangan, food. Pandemi boleh apa aja terjadi, perut nggak bisa, nggak diisi, harus diisi terus. Nah, jadi sawit sudah menjadi instrumen untuk mendominasi negara lain. Dan kita produsen nomor 1. Kita bisa mendikte negara lain dengan sawit kita, harusnya itu. Dan kalau kita sudah bisa mendikte, kita bisa menekan, mengimpos istilah, kita bisa memaksakan agenda-agenda politik luar negeri Indonesia yang lainnya dalam berbagai bidang. Ketika itu terjadi dalam kasus minyak, ini kan negara penghasil minyak fosil, Arab Saudi, Timur Tengah dan lain-lain, mereka bisa memaksakan kepentingannya, bisa tahan minyaknya, bisa lempar lagi. Kita bisa melakukan itu sebetulnya. Makanya sawit ini nggak hanya kita berpikir lokal. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan pusat untuk sawit, bukan hanya untuk kepentingan rakyat masyarakat, kepentingan untuk pajak, lebih-lebih dari itulah instrumen untuk menjadi pemain dunia. Nah, rekan-rekan sekalian, itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga pentingan untuk lapangan kerja, tentu pasti. Bonus demografi yang disebutkan itu, ya memang betul bonus. Mungkin banyak kita udah pahami pemahaman bonus demografi, tapi belum tentu paham persis. Negara kita ini pertumbuhan penduduknya tinggi sekali, cepat sekali. Berbanding terbalik dengan negara-negara, silahkan nanti buka di Google, Singapura, Korea, Jepang, negara-negara Eropa.
lifestyle anak-anak mudanya membuat mereka kawinnya telat. Fokus pada pendidikan, karir dulu, baru kawin. Kalau kawin pun punya anak 1, 2, karena mereka harus biaya hidupnya tinggi. Iklim sangat kompetitif. Makin pinter orang, makin kompetitif dia. Sehingga yang terjadi di negara-negara itu, negara-negara seperti tadi Jepang, Korea, yang terjadi begitu anak mudanya terlambat kawin punya anak 1, 2, dan kemudian lifestyle tingkat kesehatan makin bagus, kemudian lingkungan makin bersih, membuat life expectancy, tingkat harapan hidup menjadi lebih panjang. Akibatnya apa? Didominasi oleh kelompok-kelompok yang senior, yang lansia, anak mudanya kurang. Makanya Singapura itu mengimpor, silahkan datang warga negara dari China mainland untuk menjadi warga negaranya, untuk menyimbangkan dengan populasi saudara-saudaranya yang dari rumpun Melayu. Banyak anak, banyak rezeki kan. Nah, di kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita menghadapi persoalan itu. Jadi kita lifestyle seperti itu belum terjadi. Mungkin di beberapa kota aja. Tapi di daerah desa-desa, ya mohon maaf dan segala hormat, saya tidak masuk mengecilkan, banyak yang kawin muda. Setelah itu punya anak banyak. Akibat terjadi anak-anak ini tumbuh. Pertumbuhan penduduk kita itu piramida, besar sekali anak mudanya, lansianya kurang. Nah, ini sebetulnya menjadi yang disebut bonus demografi. Mereka akan menjadi bonus kalau mereka bekerja, terdidik, terlatih, tersalurkan. Tapi kalau seandainya mereka banyak anak-anak muda, nggak terdidik, disalurkan, nggak punya pekerjaan, jadi begal dia. Jadi macam-macam, demo dan segala macam pelanggaran hukum. Kenapa? Makanya jangan kita kemudian terlalu melihat, saya sebagai mantan Kapolri polisi, melihat kasus kejahatan dilakukan oleh anak muda kita harus berpikir lebih jauh. Tidak hanya berpikir karena dia salah. Kenapa dia salah? Karena kadang nggak ada kerja. Nah, oleh karena itu sawit merupakan salah satu lapangan pekerjaan penting yang bisa menampung bonus demografi. Nah, kemudian juga kepentingan pemerintah daerah. Tentu lapangan kerja iya, PAD juga iya, macam-macam kepentingannya. Termasuk desa, sama masyarakat juga punya kepentingan. Dia ingin ada nilai tambah buat dia, bukan jadi penonton seperti saya sampaikan. Dan teman-teman investor, pengusaha juga punya kepentingan. Untung, profit oriented. Cuma tadi saya sampaikan bagaimana caranya supaya untungnya mikirin juga yang lain. Jangan untung untuk diri sendiri, nggak untung buat yang lain. Nah, oleh karena itu, ini perlu konsep ini dibuat, jangan semata-mata dari sudut pandang satu stakeholder, yaitu pemerintah kabupaten atau desa saja. Pemerintah kabupaten dan desa kalau ingin konsepnya diterima, konsep ini harus bisa menggiring untuk mencari pemecahan masalah agar sawit tetap menjadi primadona unggul bagi bangsa Indonesia yang sudah terjadi. Ini harus terus bisa berkembang terus atau untuk meningkat, paling tidak dipertahankan. Yang kedua, konsep ini harus bisa mengakomodir kepentingan semua pihak yang lain. Yang pemerintah pusat yang saya sudah sampaikan panjang tadi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, dan kemudian juga para pengusaha. Nah, untuk itu konsep ini saya lihat ada dua konsep yang perlu dilakukan. Yang pertama konsep jangka pendek, dua konsep jangka panjang. Konsep jangka pendek adalah menyelesaikan persoalan yang sekarang, impending issues. Jadi persoalan yang sekarang